Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini kami akan memberikan pendapat kami tentang rencana ditutupnya kode broker minggu depan. Dan tips dan trik untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham tanpa tahu saham tersebut sedang diakumulasi atau didistribusi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Video ini kami buat karena banyak yang menanyakan bagaimana pendapat kami tentang kode broker yang akan ditutup minggu depan. Karena memang dari awal tahun rencana ini sudah ada. Rencana kode broker akan ditutup. Tapi dari awal tahun belum pernah kami bikin video ini karena memang keputusan ini belum pasti. Awalnya rencana penutupan di Juni atau Juli ternyata diundur. Sampai saat ini rencananya jadi 6 Desember. Jadi harusnya Senin depan kita sudah memulai perdagangan tanpa tahu kode broker pada saat bursa berjalan. Bisa kita baca artikel berita ini. BI tutup kode broker, ini dampaknya ke investor. Jadi kode broker akan ditutup tanggal 6 Desember dan semua petinggi BI selalu mengatakan bahwa ini dampaknya positif karena mengurangi praktek ikut-ikutan. Jadi memang banyak yang beli dan jual saham fokus pada bandarmologi. Beli apabila ada akumulasi, jual apabila memang terlihat ada distribusi. Dan kebanyakan apabila mereka sudah entry dan ternyata ada distribusi tiba-tiba, mereka bukan salahin diri sendiri. Mereka salahin bandar, salahin yang mensarankan, salahin yang pom-pom dan sebagainya. Padahal kita semua tahu yang membeli dan menjual saham itu diri kita sendiri. Jadi apabila kita beli sebuah saham dan ternyata kita rugi, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena itu berusaha menganggap dengan ditutupnya kode broker ini dampaknya positif. Sehingga tidak ada aksi ikut-ikutan. Dan apabila teman-teman selalu ikutin channel ini, memang kami analisa memakai technical analysis dan bandarmologi. Apabila ditanya apa pengaruhnya penutupan kode broker ini pada channel kami, harusnya sampai saat ini tidak akan terpengaruh karena kode broker akan dibuka setelah market tutup. Jadi kami selalu memberikan analisa atau membuat video pada saat market ditutup. Mungkin apabila angkanya atau kodenya baru keluar beberapa jam setelah bursa ditutup, efeknya kami harus membuat video lebih lama. Jadi tidak secepat itu kami upload seperti sebelumnya, kadang jam 5 kami sudah upload. Mungkin apabila ternyata telat, kami harus mengupload video paling cepat mungkin jam 7 malam. Bisa-bisa mungkin jam 8 malam baru video bisa kami publish. Ini mungkin dampak negatifnya di kami. Karena memang selalu kami jelaskan di channel ini, fokus utama kami itu bukan bandarmologi. Jadi bandarmologi hanya membantu melengkapi technical analysis yang kami lakukan. Contohnya selalu kami jelaskan, apabila ada akumulasi bukan berarti ini alasan utama kami entry. Kami selalu entry apabila ada di support dan rebound atau berhasil break dari resisten baru kami entry. Terus pertanyaannya, terus apa gunanya akumulasi dan distribusi? Pendapat kami, apabila kita lihat berhasil rebound plus akumulasi, ini hanya dampak psikologis. Jadi kita lebih yakin bahwa harga rebound plus ada akumulasi berarti potensi untuk lebih naik lagi besoknya akan lebih besar. Tapi apakah pasti naik besok karena ada akumulasi dan candle naik? Belum tentu. Bisa saja besok sudah mulai ada distribusi kembali. Dan contoh berikutnya, apakah sebuah saham sedang turun pasti distribusi? Itu juga belum pasti.
Jadi kita tidak bisa fokus membeli dan menjual saham hanya lihat akumulasi maupun distribusi. Karena ada saham sedang turun, terlihat ada akumulasi besar. Karena memang mungkin bandar atau asing melihat kesempatan harga turun ini bisa dibeli dengan jumlah banyak, setelah harga mulai bergerak naik baru mereka distribusi dan mendapatkan profit. Jadi alasan untuk entry atau menjual saham, alasan utama kami pribadi bukan akumulasi maupun distribusi. Walaupun mungkin tiap-tiap orang berbeda. Ada yang memang fokusnya mungkin cuma akumulasi atau distribusi. Karena itu pada saat bursa dibuka dan kita tidak bisa melihat kode broker, mungkin mereka frustasi. Karena mereka tidak bisa ikut membeli pada saat terlihat ada akumulasi. Padahal kita juga tidak bisa pastikan pada saat detik ini ada akumulasi besar, detik berikutnya bisa saja langsung ada distribusi. Ini banyak terjadi dan ini yang banyak menjebak teman-teman pada saham-saham gorengan. Teman-teman apabila pelajari saham-saham gorengan, ada yang sudah sampai arah, teman-teman sudah senang, harusnya ditutup arah, besok bisa lanjut naik tinggi, ternyata arahnya dibuka, langsung turun bisa sampai ARB. Atau contoh berikutnya, saham tersebut tiba-tiba ARB, teman-teman sudah anggap wah ini pasti akan lanjut turun, ternyata tiba-tiba ARB-nya dibuka, lanjut naik tinggi bisa sampai arah kembali. Dan memang ini kebanyakan saham-saham gorengan. Tapi intinya apabila kita tuh mau fokus bandarmologi, tetap sulit untuk memprediksi gimana pergerakan saham saat ini. Jadi apabila teman-teman tanya gimana solusinya saat ini apabila kode broker ditutup, sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, teman-teman bisa fokus sama bid dan offer. Karena bid dan offer bisa jadi support dan resisten saat ini. Contoh bisa kita lihat contohnya saja, Mandiri pada saat ini, pada saat penutupan kemarin, bidnya itu volumenya lumayan gede. Jadi kita bisa anggap ini support. Apabila ini terlewati, potensinya akan lebih besar untuk lanjut turun. Begitu juga sebaliknya, apabila offer tebal, tiba-tiba offer dimakan semua, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi ini bisa teman-teman memanfaatkan untuk jadi kapan entry maupun kapan jual. Tapi tetap saja ini bukan patokan utama. Karena teman-teman harus ingat, di bursa saham atau di saham itu tidak ada namanya ilmu pasti. Apabila begini pasti begitu, tidak ada namanya pasti. Semua hal bisa terjadi. Karena itu kita harus ada trading plan. Kita harus tahu apabila kita analisa seperti ini dan benar, kita kapan harus take profit. Atau pada posisi kapan kita bisa hold, kapan kita harus cut loss dan take profit. Tidak bisa kita cuma berharap beli, berharap naik tinggi, walaupun turun kita berharap bisa rebound. Tetap kita harus ada trading plan baru kita bisa berhasil di bursa saham. Dan cara kedua menurut saya adalah pakai technical. Ini yang selalu saya pakai, yaitu saya fokus pada grafik 3 detik. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk garis EMA-nya tetap saya pakai 50, 150 dan yang ada 5, 10 dan 20. Dan untuk entry-nya tetap saya fokusnya di 50 dan 150. Bisa kita lihat di sini. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Pada saat dia berhasil break, maka ini bisa entry. Jadi sama sebenarnya dengan cara setiap kali saya analisa di candle 1 hari. Bedanya ini candle 3 detik. Jadi apabila candle 3 menit. Jadi apabila dalam 3 menit berhasil break, ini posisinya entry, dan selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150 bisa hold, atau apabila sudah menaik mencapai target analisa, contohnya target teman-teman di 11.000 setelah break dari garis EMA 150, mulai turun dari 11.000, teman-teman take profit dulu. Ini salah satu cara untuk entry dan jual apabila teman-teman tidak bisa lihat kode broker. Dan kami sampai saat ini pun tidak pernah entry dan jual hanya berdasarkan broker summary.
Jadi kami tetap selalu pakai technical analysis untuk entry maupun jual. Bedanya untuk entry pada one day trading atau trading cepat, kami fokusnya itu grafik dengan candle 3 menit. Mungkin ada yang pakai 1 menit, ada yang pakai 5 menit. Itu semua balik lagi ke teman-teman mana lebih cocok dan mana lebih nyaman. Dan teman-teman harus ingat, peraturan bursa akan selalu berubah. Kita sebagai investor maupun trader harusnya bisa adaptasi. Jadi bukannya mengeluh atau menyalahkan bursa, tapi kita harus adaptasi dengan peraturan baru. Contohnya, untuk ARB 6-7% baru ada tahun 2020. Sebelumnya ARB itu 25-35%. Apabila ternyata tahun depan sudah balik kembali ke 25 dan 30, untuk teman-teman yang baru mulai join ARB-nya baru 7 atau 8, harus adaptasi. Karena memang sebenarnya ARB itu turunnya sedalam 25-30. Jadi bukan malah salah bursa, kenapa ARB-nya jadi setinggi itu. Contoh berikutnya, jam perdagangan bursa. Sebelumnya juga jam perdagangan bursa tutup jam 4 sore. Jadi mulai pandemi ini baru diturunkan jadi jam 3 sore, dan itu juga kita harus adaptasi. Bukan malah kita salahin bursa, kita anggap bursa membela siapa dan siapa. Ini intinya kita harus adaptasi. Contoh berikutnya, fraksi harga juga dulu tidak seperti sekarang. Untuk lot juga dulu berbeda. Dulu satu lot itu 500 lembar. Sekarang satu lot itu 100 lembar. Mungkin sebelum saya join bursa, ada peraturan yang saya tidak tahu yang saat ini juga sudah berubah. Intinya adalah kita harus adaptasi. Bukannya mengeluh, nyinyir atau apapun. Karena bursa akan tetap ada, perdagangan akan tetap ada, tinggal gimana kita adaptasi dan mendapatkan profit di bursa saham ini. Semoga teman-teman bisa lebih fokus, coba adaptasi, cari teknik lain, cari gimana cara profit yang lebih baik tanpa broker summary. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.